Kali ini kita akan belajar menentukan ranking pada suatu data di Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar menentukan ranking pada suatu data di Microsoft Excel. Nah, langsung saja yang pertama di sini saya sudah membuat contoh datanya di sini. Nanti untuk contoh datanya ini bisa di-download secara gratis. Untuk linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini ya Sobat. Nah Sobat Belajar, kali ini kita akan menentukan ranking pada suatu data dengan menggunakan rumus ya. Nah ketika kita ingin mengetikkan rumus di Microsoft Excel, jangan lupa yang pertama kali kita harus mengetikkan sama dengan terlebih dahulu seperti ini. Jadi apapun rumusnya, yang pertama kali harus kita ketikkan adalah sama dengan, agar nanti rumus kita bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Sobat Belajar. Kemudian jika sudah sama dengan, kita ketikkan seperti ini, rank seperti ini, RANK. Jika sudah, kita buka kurung. Nah Sobat Belajar, bisa dilihat di sini di bawahnya ini ada panduannya gitu ya, ada patokannya di sini. Bisa kita lihat di sini ada number, kemudian ada ref dan juga ada order. Kemudian di sini setelah number ini ada kata pemisahnya ya. Ini tanda pemisahnya di sini kebetulan saya adalah titik koma. Nanti untuk Sobat Belajar nanti silakan dilihat di komputernya masing-masing. Tanda pemisahnya ini titik koma atau koma gitu. Nanti kalau misalkan koma berarti ya ketikkan saja koma. Tapi kalau titik koma seperti yang ada di video ini, maka ya ketikkan saja titik koma. Intinya disesuaikan menurut settingan komputer di Sobat Belajar masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kemudian langsung saja di sini ada number. Number berarti itu adalah data pertama atau sel pertama yang ingin kita ranking gitu ya. Number berarti kan data pertama atau sel pertama yang ingin kita ranking. Berarti kita klik yang H5 ini ya. Yang H5 ini. Kemudian tanda pemisahnya di sini adalah titik koma. Berarti saya klik titik koma. Berikutnya adalah ref. Nah, ref ini adalah range atau tabel seluruh data yang ingin kita ranking. Nah, dalam hal ini range atau tabel yang ingin kita ranking itu adalah ini ya. H5 sampai dengan H15 ini ya. Ini merupakan tabel atau range yang ingin kita tentukan rankingnya gitu ya. Jadi kita blok saja seperti ini. Nah Sobat Belajar, ketika kita sudah memblok H5 sampai dengan H15, jangan lupa kita tambahkan tanda dolar ya. Fungsinya untuk mengunci range ini atau tabel ini agar nanti dia ketika kita copy rumusnya, dia tidak berubah atau tidak rusak ya rumusnya. Ini silakan diketikkan F4 untuk memunculkan tanda dolarnya. Silakan diketik F4. Namun jika F4-nya tidak bisa, silakan diketikkan di keyboardnya itu tombol Fn dan juga F4. Tombol Fn itu ada di keyboard paling bawah sebelah kiri, di sebelahnya simbol Windows biasanya ya, itu Fn. Jadi silakan ketikkan Fn plus F4. Nah seperti ini ya Sobat Belajar. Berikutnya jika sudah, kita ketikkan tanda pemisah titik koma. Nah yang terakhir adalah kita order gitu ya. Nah maksudnya 0 atau descending ini kita nanti menentukan ranking itu berdasarkan nilai. Nilai yang tertinggi nanti dia akan mendapatkan ranking 1. Tapi nilai yang paling rendah dia akan mendapatkan ranking yang paling bawah. Itu kalau kita menggunakan 0 atau descending. Namun kalau kita menggunakan 1 atau ascending ini, maka nanti kita akan meranking data itu siswa yang memiliki nilai yang paling rendah justru dia akan mendapatkan ranking 1. Tapi siswa yang memiliki nilai yang tinggi justru dia memiliki ranking yang paling bawah. Nah, dalam hal ini
saya memilih yang 0 atau descending ya, karena saya mau mengurutkan ranking ini berdasarkan nilai. Kemudian silakan ketikkan 0, di sini saya pakai 0 ya. Jika sudah, silakan kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Kita sudah mendapatkan ranking ya. Untuk Muhammad Dliaul Haq ini mendapatkan ranking 6. Kemudian untuk ranking yang berikutnya, silakan seperti biasa kita copy saja. Silakan letakkan kursornya di pojok kanan sebelah bawah selnya sampai tanda plus hitam seperti ini. Jika sudah, kita seret ke bawah. Oke. Nah, sobat belajar, seperti ini ya, kita sudah mendapatkan ranking untuk masing-masing siswanya gitu ya. Bisa kita lihat di sini, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itu yang mendapatkan ranking pertama. Sedangkan siswa yang memiliki nilai yang terendah, maka dia mendapatkan ranking yang paling bawah. Karena tadi kan kita ordernya pilih yang 0 gitu ya. Jadi rankingnya sesuai dengan nilainya, seperti itu. Kemudian sedikit saya jelaskan sobat belajar, kenapa tadi kita sempat mengetikkan tanda dolar seperti ini ya. Karena fungsinya adalah untuk mengunci range ya. Range-nya tadi kan antara H5 sampai dengan H15. Nah, ini kan merupakan patokan ya. Patokan yang ingin kita ranking. Sehingga ini perlu kita kunci rumusnya, agar nanti ketika kita copy rumusnya, kita seret ke bawah seperti yang tadi, dia tidak berubah rumusnya. Dia tetap di H5 sampai dengan H15 gitu ya. Jadi nanti rankingnya bisa berjalan dengan baik. Nah, apa akibatnya jika kita tidak menyantumkan tanda dolar ini untuk range-nya? Coba kita lihat ya. Misalkan di sini saya menghapus tanda dolarnya misalkan. Oke. Nah, di sini saya sudah menghilangkan tanda dolarnya. Coba kita enter. Kemudian kita coba copy rumusnya sampai ke bawah. Nah, bisa kita lihat sobat belajar, rumusnya tidak berjalan dengan baik ya. Ada banyak ranking yang double atau ganda gitu ya. Tidak sesuai dengan data yang ada di sini. Kenapa seperti ini? Karena rumusnya sudah rusak. Rumusnya sudah berubah gitu loh. Karena tidak kita kunci dengan tanda dolar. Dapat kita lihat di sini di di data yang pertama itu H5 sampai dengan H15. Oke, ini masih betul ya. Kemudian ketika kita berubah ke data yang kedua seperti ini, nah dia sudah berubah. Range-nya H6 sampai dengan H16. Padahal datanya ini kan mulai dari H5 sampai dengan H15 ya. Tapi di sini H6 sampai dengan H16. Sementara data kita cuma sampai dengan H15. Sedangkan H16 ini kosong atau tidak ada. Berarti kan ini kan sudah jelas rumusnya sudah rusak ya. Tidak berjalan dengan baik. Karena dia tidak kita tambahkan tanda dolar gitu ya. Nah, sehingga itulah pentingnya range atau tabel yang dijadikan patokan itu diberikan tanda dolar seperti itu, agar ketika kita copy rumusnya dia tidak berubah atau tidak rusak gitu ya. Oke, kita kembalikan. Ini kita hapus dulu, kemudian kita kembalikan dan kita berikan tanda dolar untuk range atau tabel yang kita jadikan patokan untuk menentukan ranking. Silahkan diketik F4, atau kalau F4 nggak bisa, diketikkan Fn plus F4. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik enter dan kembali kita copy ke bawah. Nah, dengan ini kita sudah mendapatkan ranking dari suatu data di Microsoft Excel secara valid dan benar gitu ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di like, untuk di komen, dan di subscribe. Jangan lupa untuk di share. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.